Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan hal ini? Saat malam tiba dan ingin beristirahat, justru rasa nyut-nyutan di lutut mulai menyerang. Atau mungkin saat pagi hari, ketika kaki hendak menapak turun dari tempat tidur, lutut terasa kaku seolah engselnya berkarat dan sulit digerakkan. Jika iya, percayalah, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Nyeri lutut adalah tamu tak diundang yang paling sering dikeluhkan saat kita memasuki usia senja. Rasanya tentu sangat menyiksa. Aktivitas jadi terhambat, mau sholat susah, mau jalan-jalan pagi pun jadi malas karena takut sakit. Tapi, jangan buru-buru putus asa atau langsung berpikir untuk operasi. Alam sebenarnya sudah menyediakan solusinya. Halo para penonton setia channel Dr. Wicaksono. Apa kabar Bapak, Ibu, Opa, dan Oma semua hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, hati yang gembira, dan tubuh yang bugar. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang istimewa ini untuk membahas rahasia kesehatan yang sangat penting. Nah, sebelum kita masuk ke rahasia ramuan alaminya, bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir, atau yang sudah sering nonton tapi lupa memencet tombolnya, yuk silahkan klik tombol like, jempol ke atas, dan tombol subscribe berlangganan yang berwarna merah di bawah video ini sekarang juga. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan tips sehat bermanfaat lainnya dari saya. Dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menebar manfaat. Sudah diklik? Terima kasih banyak. Sekarang, mari kita bedah tuntas masalah lutut ini dan cara mengatasinya. Mengapa lutut kita bisa ngambek di usia senja? Sebelum kita mengobati, kita harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam lutut kita. Seringkali pasien datang dan berkata, "Dok, ini pasti karena asam urat." Padahal belum tentu. Pada lansia, penyebab paling umum dari nyeri lutut adalah osteoartritis atau pengapuran sendi. Bayangkan lutut Bapak dan Ibu itu seperti engsel pintu. Di antara tulang paha dan tulang kering, ada bantalan atau tulang rawan yang licin dan cairan pelumas atau cairan sinovial. Saat kita muda, bantalannya tebal dan pelumasnya banyak, sehingga gerakan lutut mulus tanpa hambatan. Namun, seiring bertambahnya usia, setelah dipakai berjalan, berlari, dan menopang tubuh puluhan tahun, bantalan ini mulai menipis. Produksi cairan pelumas pun berkurang. Akibatnya apa? Tulang ketemu tulang, mulai bergesekan secara langsung. Gesekan inilah yang menyebabkan peradangan, rasa panas, kaku, dan nyeri yang luar biasa, terutama saat udara dingin atau di malam hari. Selain faktor usia, ada beberapa hal yang memperparah kondisi ini tanpa kita sadari. Berat badan berlebih. Lutut adalah penopang utama tubuh. Setiap kelebihan 1 kg berat badan, lutut menanggung beban tekanan 4 kali lipat saat berjalan. Kurang gerak. Banyak lansia yang berpikir, kalau sakit, diamkan saja. Padahal, sendi yang tidak digerakkan justru akan semakin kaku dan mempercepat pengapuran. Pola makan. Konsumsi gula berlebih dan makanan olahan dapat memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk sendi. Ramuan ajaib warisan nenek moyang. Jahe merah dan minyak kelapa. Banyak orang langsung lari ke obat pereda nyeri kimiawi saat lutut sakit. Obat-obatan itu memang ampuh menghilangkan sakit sesaat, tapi jika dikonsumsi jangka panjang, lambung dan ginjal lansia bisa kena imbasnya. Oleh karena itu, hari ini saya akan membagikan resep balsem alami yang bisa Bapak dan Ibu buat sendiri di dapur. Bahannya murah, mudah didapat, tapi khasiatnya luar biasa untuk meredakan peradangan dan melumasi sendi dari luar. Bahan utama, jahe, sebaiknya jahe merah. Jahe mengandung gingerol, zat antiinflamasi atau anti radang yang sangat kuat. Jahe memberikan efek hangat yang melancarkan aliran darah di sekitar lutut, membantu membuang zat-zat penyebab nyeri. Kunyit, ini adalah emas bagi kesehatan sendi. Kunyit mengandung kurkumin yang sudah terbukti dalam ratusan penelitian medis mampu meredakan nyeri setara dengan obat radang kimiawi. Minyak kelapa murni atau VCO atau minyak zaitun berfungsi sebagai carrier oil atau minyak pelarut yang membantu zat aktif jahe dan kunyit meresap ke dalam pori-pori kulit hingga ke jaringan sendi, sekaligus melembabkan kulit lansia yang cenderung kering. Cara membuat ramuan oles anti nyeri. Mohon disimak baik-baik ya langkah pembuatannya, Bapak dan Ibu. Siapkan 2 ruas jari jahe merah dan 2 ruas jari kunyit. Cuci bersih, tidak perlu dikupas habis kulitnya, cukup disikat saja. Parut jahe dan kunyit tersebut hingga halus. Campurkan parutan tadi dengan 2-3 sendok makan minyak kelapa murni atau VCO atau minyak zaitun. Tips rahasia, hangatkan campuran ini sebentar saja di atas api kecil, jangan sampai mendidih, cukup hangat kuku.
Pemanasan ringan membantu mengaktifkan zat gingerol dan kurkumin agar lebih mudah diserap kulit. Saring ampasnya jika ingin dijadikan minyak gosok, atau biarkan ada ampasnya jika ingin dijadikan bobok atau kompres. Cara penggunaan, ritual 12 jam pemulihan. Inilah kunci agar hasilnya maksimal. Lakukan ritual ini setiap malam sebelum tidur. Bersihkan lutut. Basuh lutut dengan air hangat untuk membuka pori-pori kulit. Keringkan dengan handuk. Oleskan ramuan. Balurkan ramuan jahe kunyit tadi ke seluruh area lutut, depan, samping, dan terutama bagian belakang lutut atau lipatan. Pijatan ringan. Jangan hanya dioles. Lakukan pijatan memutar perlahan selama 5-10 menit. Pijatan ini penting untuk melancarkan sirkulasi darah dan membantu ramuan meresap. Ingat, pijat dengan kasih sayang. Jangan ditekan terlalu keras pada bagian yang sakit. Bungkus, opsional. Jika nyeri sangat hebat, setelah dioles, balut lutut dengan kain kasa atau kain katun tipis. Jangan terlalu ketat. Ini menjaga rasa hangat agar bertahan sepanjang malam. Bawa tidur. Biarkan ramuan bekerja semalaman saat tubuh bapak atau ibu beristirahat, regenerasi sel. Besok paginya, bapak dan ibu akan merasakan perbedaannya. Lutut akan terasa lebih ringan, kaku berkurang drastis, dan rasa hangatnya membuat sendi terasa lebih licin. Jangan cuma dioles, dukung dengan asupan nutrisi dari dalam. Mengoles ramuan dari luar itu ibarat kita menyervis mobil dari luarnya saja. Agar mesinnya, sendi, awet, kita juga perlu memasukkan bensin yang bagus. Untuk mendukung pemulihan lutut dalam 12 jam dan seterusnya, saya sangat menyarankan bapak dan ibu mulai rutin mengkonsumsi makanan pelumas sendi berikut ini. 1. Kolang-kaling. Ini makanan yang sangat rakyat jelata, tapi khasiatnya ningrat. Kolang-kaling mengandung galaktomanan yang berfungsi mirip dengan kolagen alami. Rutin makan kolang-kaling, rebus tanpa gula berlebih atau pakai gula aren sedikit, setiap hari sebanyak 5-7 butir dapat membantu meregenerasi bantalan sendi yang menipis. 2. Ikan laut, lemak omega 3. Ikan kembung, sarden atau tuna kaya akan omega 3. Omega 3 adalah musuh alami peradangan. Jika bapak dan ibu rajin makan ikan, peradangan di sendi akan lebih cepat mereda dibandingkan mereka yang sering makan daging merah berlemak. 3. Minum air putih hangat. Lansia sering lupa minum karena sensor haus di otak sudah menurun sensitivitasnya. Padahal, komponen utama pelumas sendi adalah air. Jika tubuh dehidrasi, pelumas sendi akan kering. Biasakan minum air putih hangat minimal 8 gelas sehari, dicicil sedikit demi sedikit. Gerakan sederhana, oli alami untuk lutut. Banyak lansia yang takut bergerak karena sakit. Padahal, prinsip sendi itu, use it or lose it. Gunakan atau hilang fungsinya. Sendi lutut tidak memiliki pembuluh darah yang langsung mengalirinya. Ia mendapatkan nutrisi dari gerakan memompa saat kita bergerak. Jadi kalau diam saja, sendi justru kelaparan dan makin rusak. Berikut adalah satu gerakan penyelamat lutut yang bisa bapak dan ibu lakukan di atas kasur atau kursi setiap pagi dan sore hari. Gerakan mengayun kaki, leg swing. Duduklah di kursi yang agak tinggi atau di tepi tempat tidur. Pastikan kaki menggantung, tidak menapak lantai. Ayunkan kaki ke depan dan ke belakang secara perlahan dan santai. Lakukan seperti sedang bermain air di kolam renang. Lakukan selama 5-10 menit. Pijatan sederhana tanpa beban ini akan memicu produksi cairan sinovial atau pelumas sendi tanpa membebani tulang rawan. Ini sangat efektif mengurangi kekakuan di pagi hari. Pantangan yang wajib dihindari. Sembari melakukan terapi oles jahe dan kunyit dan makan kolang-kaling, tolong hindari musuh-musuh sendi ini ya, bapak dan ibu. Sayuran pemicu gas atau asam urat. Jika bapak dan ibu punya riwayat asam urat, kurangi melinjo, jeroan, dan kacang-kacangan berlebih. Gula pasir. Gula adalah pemicu inflamasi atau radang nomor 1. Kurangi manis-manis, ganti dengan buah potong. Lantai yang dingin. Jangan biasakan tidur di lantai tanpa alas atau duduk lama di ubin dingin. Dingin akan membuat pembuluh darah menyempit dan nyeri makin menjadi. Gunakan kaos kaki saat tidur jika perlu. Kesimpulan, konsistensi adalah kunci. Bapak, ibu, opa, dan oma yang saya hormati, kesehatan adalah investasi jangka panjang.
Ramuan oles jahe dan kunyit tadi memang bisa memberikan efek nyaman dalam semalam, 12 jam. Namun untuk kesembuhan yang permanen dan mobilitas yang prima, kuncinya adalah konsistensi. Jangan hanya melakukannya sekali lalu berhenti. Jadikan ini kebiasaan baru. Oleskan setiap malam, jaga pola makan, dan tetap bergerak aktif semampu kita. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan dirinya sendiri, asalkan kita memberinya kesempatan dan bahan baku yang tepat. Ingat, tua itu pasti, tapi tua dengan sehat dan mandiri itu pilihan. Mari kita pilih untuk tetap sehat agar bisa terus beribadah dengan nyaman dan bermain bersama cucu tercinta tanpa hambatan nyeri lutut. Terima kasih sudah menyimak artikel dan video ini sampai habis. Semoga resep sederhana ini menjadi jalan kesembuhan bagi Bapak dan Ibu semua. Satu langkah kecil dari Anda. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, tolong bantu saya dengan cara share atau bagikan artikel atau video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup alumni, atau teman-teman pengajian. Siapa tahu ada teman kita di luar sana yang sedang menangis menahan sakit lutut dan sangat membutuhkan informasi ini. Berbagi itu indah dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di konten sehat selanjutnya bersama Dr. Wicaksono. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.